Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini saya dapat sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan saya ingin bahas jawabannya dengan Anda. Katakanlah ada satu orang namanya Pak Andi, dia chat kepada saya, Pak, sudah beberapa bulan ini coba jualan di Facebook dan Instagram, tapi ini bukan endorse untuk Facebook dan Instagram ya, nggak ada hubungannya kita. Tapi nggak ada yang beli, gimana ya Pak, tolong saya diberi masukan. Nah, jadi sekarang saya tahu betul bahwa situasi COVID, situasi pandemi ini membuat banyak bisnis yang kesulitan. Bagaimana caranya supaya Anda yang tadinya berusaha untuk masuk ke dunia sosial media, mau mulai mengandalkan sosial media, tetapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan ke Anda. Nah, jadi dalam video kali ini saya ingin bahas dan saya mau tunjukkan kepada Anda, ada beberapa poin penting yang akan saya tunjukkan secara langsung. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu, ini adalah judul topik kita hari ini, 3 tips jualan di online, dan kenapa jualan di sosial media ini nggak laku-laku, itu poin pertama yang akan saya bahas. Lalu kemudian tips untuk membuat Facebook atau Instagram Ads, dan tips untuk membuat konten jualannya. Nah, ini akan menjadi sangat menarik apabila Anda adalah seorang pebisnis atau Anda yang ingin meningkatkan omset Anda, profit Anda lewat sosial media. Ya, karena itulah apa yang saya kerjakan sehari-hari. Jadi perkenalkan, nama saya Chris, saya adalah seorang video monetizer. Oke, kali ini saya akan langsung aja tunjukkan kepada Anda breakdown-nya seperti apa. Semoga ini cukup detail untuk Anda, dan kalau Anda terapkan nanti Anda akan dapatkan output yang kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama karena saya tidak menjanjikan apapun. Saya juga akan minta Anda untuk coba karena bisa jadi hasilnya berbeda-beda di setiap orang ya. Intinya adalah Anda mau coba terlebih dahulu. Nah, pertama-tama Anda harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa jualan di sosial media. Dan kenapa kok Anda kesulitan untuk jualan di sana? Itu karena ini ya, ada satu fakta yang Anda harus lihat. Biasanya ketika orang masuk ke dalam sosial media, mereka coba untuk posting di sana. Ya, mereka coba posting di Facebook misalnya. Lalu kemudian harapannya adalah postingan tersebut tampil di fans mereka. Terus kemudian dibaca kontennya dan kemudian fansnya tertarik untuk beli. Nah, faktanya tidak semua postingan Anda itu tampil di newsfeed dari fans Anda. Jadi Anda harus tahu bahwa hanya 2-10% aja yang bisa melihat konten Anda. Selebihnya tidak bisa lihat konten Anda. Apalagi kalau seumpama mereka ini tidak memberikan engagement yang bagus. Tidak like, tidak komen. Sehingga Facebook akan bilang bahwa, postingan ini kayaknya nggak bermanfaat. Tidak memberikan dampak positif buat orang-orang di tempat saya, di Facebook saya gitu ya. Terus kemudian kalau itu tidak memberikan manfaat, ya mereka akan merasa bahwa udah deh biarin aja, kita coba cari postingan lain yang bermanfaat, mungkin punya orang lain. Nah, sehingga itu yang terjadi ya. Dari 2-10% ini yang melihat konten Anda, itu artinya bakal sedikit sekali orang yang kemudian membeli produk Anda. Apalagi kalau mereka adalah tadinya cuma teman, lingkungan terdekat Anda, orang-orang yang kebetulan sungkan aja, kemudian mereka beli sekali, 2 kali produk Anda. Selebihnya sama sekali tidak bisa Anda harapkan untuk jangka panjang, karena mereka bukan orang yang tepat. Apalagi kalau selama ini mungkin Anda lingkungannya adalah lingkungan agama, Anda hobinya mungkin sepeda gitu ya, terus Anda mau jualan sepatu lari. Ya, Anda jualan sepatu lari ke orang yang suka sepeda, apa cocoknya? Apalagi kalau misalnya selama ini Anda bahasnya tentang agama, tiba-tiba Anda bahas tentang bisnis di sosial media Anda. Waduh, nggak cocok. Mereka bisa jadi tidak mau beli, bahkan tidak merespon postingan Anda. Nah, itu artinya bakal sayang banget. Artinya Anda bakal kesulitan sekali untuk mulai bisa jualan di sana. Jadi Pak, pertanyaannya adalah cara yang tepat seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Anda harus gunakan sosial media ads, ya, Facebook ads atau Instagram ads. Kenapa? Karena Facebook dan Instagram itu hari ini punya database yang banyak. Mereka tahu siapa yang butuh sepatu lari, siapa yang butuh sepeda, siapa yang butuh sepatu bayi, siapa yang butuh makanan anak-anak misalnya. Mereka punya semua ya, dan mereka tahu orang-orang di usia berapa, gendernya, lokasinya di mana, orang seperti apakah yang kemudian suka untuk lihat konten-konten jualan Anda. Tinggal Anda minta kepada mereka, tolong dong dikasih konten saya tampilkan ke orang-orang ini. Bisa nggak? Bisa ya.
Apalagi kalau seumpama Anda nggak punya temen, nah Anda bisa manfaatkan social media ads ini, karena Anda nggak harus berteman dengan mereka, ya. Terus, kemudian muncul pertanyaan dari Pak Andi, Pak, modal saya terbatas, saya takut promosi tidak tepat malah bakar duit, ya, alias boncos. Nah, Anda harus tahu, boncos itu terjadi kalau Anda tidak bisa menemukan target yang tepat. Contoh misalnya begini, Anda mau jualan bakso, tapi tembaknya ke orang-orang yang vegetarian. Ternyata konten bakso Anda dilihat oleh vegetarian. Apa yang terjadi? Nggak ada yang beli. Nah, sehingga banyak orang di luar sana yang melakukan hal seperti itu, tapi mereka tidak sadar. Nah, jadi kalau Anda nonton video ini, harapannya Anda sudah mulai sadar, ya. Jadi, supaya tidak boncos, Anda harus tahu rahasianya, ya, ini rahasianya. Anda harus tahu target yang tepat supaya Anda bisa ketemu dengan orang yang berduit dan tertarik untuk beli produk Anda. Mereka suka dengan produk Anda. Biasanya 5 hal ini yang saya setting supaya iklan saya nggak boncos, ya. Ini adalah fase pertama yang saya setting. Lokasinya, misalnya kita mau tembak di kota besar, ya. Jakarta, Surabaya, kita tentukan. Apalagi kalau produk Anda tidak bisa dikirim ke luar kota. Misalnya makanan segar, ya, misalnya seperti itu. Nggak bisa dikirim nih Pak, takut rusak. Ya udah, main aja di lokasi terdekat Anda. Usia berapa sampai berapa yang biasanya suka misalnya baju anak-anak, misalnya, ya. Terus kemudian gender apa yang suka, jenis kelamin apa, lalu kemudian minatnya. Misalnya nanti saya akan kasih contoh kepada Anda tentang sepatu bayi misalnya, ya. Berarti orang ini harus suka kategori sepatu bayi atau kategori anak-anak misalnya. Nah, itu bisa. Kemudian kita lihat anggarannya. Jangan sampai di bawah 50.000 per hari, ya. Saya sendiri pribadi ketika baru mulai beriklan, kemudian testing karena belum tahu mana target yang bagus, saya coba dulu. Saya coba dari budget 50.000 sampai 100.000 rupiah. Itu per data hari ini ketika video ini dibuat, ya, hari ini. Nah, setelah ini selesai, anggaran udah beres, semua 5 poin ini minimal yang harus sudah Anda setting. Berikutnya muncul pertanyaan nih, Pak, saya ini kalau mau iklan di Instagram, kenapa kok settingnya harus dari Facebook? Atau apa hubungannya? Nah, Instagram dan Facebook ini saudara, ya, katakanlah begitu. Anda bisa setting iklan di Facebook dan Instagram bersamaan dari satu tempat. Nah, contoh misalnya, Anda bisa lihat di sini, ini kalau saya kasih centang di Instagram, iklan saya akan tampil di Instagram dan Facebook. Kalau saya hilangkan salah satu centangnya, salah satu aja, nggak bisa dua-dua, berarti iklan saya tidak akan tampil di salah satu, misalnya di Facebook atau di Instagram. Jadi iklan saya cuma akan muncul di salah satu yang saya kasih centang aja. Nah, jadi kita ambil contoh kasus aja ya. Misalnya Andi jualan sepatu bayi di Semarang, ya, di Semarang. Katakanlah ini bisnis lokal, nggak bisa dikirim keluar kota. Gimana caranya supaya postingan sepatu bayi milik si Andi ini, sorry ini typo, bisa dilihat oleh target market yang tepat, ya. Nah, kita lihat. Pertama kita setting lokasinya adalah Semarang, jenis kelaminnya wanita, ya, karena rata-rata yang beli sepatu bayi itu wanita. Usia 25 sampai 35 misalnya, lalu kemudian minatnya adalah bayi, suka terhadap bayi, suka sepatu bayi. Bisa juga kalau Anda mau sebutkan merek, kalau Anda ngerti mereknya, bisa jadi orang-orang ibu-ibu ini kalau suka merek tertentu, mereka ya akan suka topiknya yang sama, ya. Anggarannya berapa Anda udah tahu. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk praktek langsung aja, ya. Kita praktek langsung yuk, supaya Anda dapat gambaran lebih jelasnya. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan Facebook Ads Manager, tempat di mana Anda bisa langsung beriklan, dan Anda setting targetnya. Ya, Anda setting targetnya. Ini di bagian Ad Set, Anda bisa lihat. Nah, saya turunkan sedikit, karena saya mau ajak Anda untuk utak-atik bagian lokasi. Jadi bagaimana cara mengubah bagian lokasi? Ini ada gambar lokasi, ada petanya, ya. Anda silang aja, kata Indonesia ini Anda silang. Oke, setelah Anda silang, yang perlu Anda lakukan adalah Anda kira-kira mau isi kota apa. Nah, kebetulan Andi tadi tinggalnya di Semarang, dan dia hanya bisa jualan untuk area sekitar Semarang, ya kita masukkan aja kategori Semarang di sini. Setelah Semarang terpilih, Anda bisa lihat ini ada lingkarannya, artinya iklan Anda hanya akan tampil di area Semarang. Kemudian kita setting usianya katakanlah 25, ya, karena biasanya di bawah umur 25 kan belum punya anak. Sampai usia katakanlah 35 tahun, misalnya 35, kita setting aja 35 di sini ya.
Oke, nah sekarang iklan saya hanya akan tampil di orang umur 25 sampai 35 dan gendernya wanita. Saya klik aja wanita. Pak, kalau pria kan ada yang beli sepatu bayi, ada tapi sedikit. Jadi kita abaikan itu aja ya. Lalu interestnya ya, interest atau minat itu kita isi di sini. Nah, kita lihat sama-sama. Kalau saya isi misalnya, karena saya pakai bahasa Inggris, saya jadi isinya baby shoes ya, nggak bisa sepatu bayi, nggak keluar nanti. Nah, baby shoes, saya klik, dia keluar tuh. Wah, iklan saya sekarang hanya akan tampil di orang-orang yang suka topik baby shoes. Tapi populasi dari iklan saya kok cuma 1.900, ini sedikit sekali. Saran saya Anda bermain di angka ratusan ribu, ya, ratusan ribu. Nah, kalau saya nggak tahu Pak, minat apa yang kira-kira cocok untuk ibu-ibu ini, Anda klik aja suggestion, ya, suggestion ini Anda klik, dia akan muncul topik-topik yang lain, misalnya, wah, baby shop, infant clothing, parent with toddler umur 1-2 tahun, new parent, bayi sampai 1 tahun, orang-orang yang suka children clothing, parent with preschool, baby center, parent with early school age, dan infant, misalnya. Dan masih ada banyak yang lain di bawah. Anda bisa cek. Nah, Anda perlu coba, ya, Anda perlu coba kira-kira minat apa yang paling cocok dengan produk Anda. Nah, kalau Anda udah beberapa kali coba lakukan iklan, Anda akan tahu kira-kira target mana yang mendatangkan paling banyak calon pembeli buat Anda. Ya, itu semua didapat dari praktek. Kalau Anda nggak praktek, Anda akan kesulitan tetepan. Anda harus praktek ya. Nah, sekarang saya kembali ke slide. Kita akan lanjut ya. Setelah Anda tahu bagaimana cara beriklannya, sekarang konten promosinya seperti apa Pak? Ya, konten promosinya. Nah, Anda harus mulai dengan yang namanya edukasi. Anda kasih edukasi yang banyak kepada orang-orang. Contoh misalnya, edukasi solusi dari sebuah masalah ya. Bagaimana cara memilih sepatu bayi yang tepat? Bagaimana cara merawat sepatu bayi? Bagaimana tips menjaga bayi usia 1 tahun misalnya? Nah, contoh misalnya seperti adalah gambar-gambar di sebelah ini. Ini adalah contoh tips-tips yang saya bagikan untuk pebisnis di channel YouTube saya. Ya, nah contoh lainnya seperti ini. Jadi, 5 tips memilih sepatu bayi yang tepat. Cara merawat sepatu bayi, 9 tips misalnya. Nah, orang kalau suka topik tentang bayi, ada kemungkinan dia akan membeli produk Anda. Ya, kenapa gitu? Karena Anda udah ngajarin kepada mereka, merawat bayi itu begini loh. Ya, Anda atur begini, Anda bersihkan begini, Anda didik seperti ini. Wah, ini bagus nih, ngajarinnya begini. Nah, nanti ketika Anda merekomendasikan sesuatu, mereka udah ada persepsi bahwa pasti benar nih rekomendasinya. Udah, selesai. Ya, itu caranya. Lalu, setelah Anda kasih edukasi, Anda kirimkan kepada mereka konten-konten tentang testimoni pengguna produk. Ya, misalnya bahannya nyaman, ukurannya, warnanya, pengiriman cepat, adminnya gitu ya. Anda bahas itu. Nah, contoh misalnya yang saya iklankan setelah saya kasih edukasi adalah orang-orang yang komen di channel YouTube saya misalnya ya. Mereka bilang seperti ini, "Waduh, ilmunya daging semua, bagus nih," ya. Terus ada yang bilang lagi, "Sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan ilmu yang sulit didapat." Nah, misalnya kayak begini. Wah, ini orang-orang jadi kepo nih, pengen lihat gara-gara ada yang komen seperti ini. Penjelasannya mudah dicerna, ya. Terus kemudian sangat oke, terima kasih penjelasannya. Saya mau aplikasikan ke bisnis saya. Terakhir ada lagi yang bilang bahwa kebetulan saya lagi jatuh hati sama ini, saya mau coba-coba. Nah, itu contohnya. Sekarang Anda coba bayangkan psikologinya ketika orang-orang udah dapat edukasi, terus kemudian mereka melihat testimoni dari orang-orang yang sudah lihat konten saya, apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka akan bilang bahwa, wah ini kayaknya oke, saya perlu lihat nih channel YouTube dari Pak Kris. Ini contohnya, ya ini contohnya. Karena apa? Karena mereka udah lihat testimoni, mereka udah lihat pesan-pesan dan kesan-kesan yang timbul di orang-orang yang udah merasakan. Nah, setelah itu, ya udah, tinggal dibuka aja, pencarian akan lebih banyak. Orang akan order produknya, itu misalnya ya. Setelah selesai, Anda wajib follow up. Ya, setiap kali ada orang yang kemudian tertarik, Anda wajib follow up. Misalnya, "Halo sis, suka dengan produk ini, bisa coba yuk." Terus kebetulan ada promo di spesial diskon misalnya. Udah, Anda kasih nih. Suruh komen. Nanti akan dihubungi oleh admin. Misalnya begitu, oke? Nah, kenapa kok ini penting? Karena banyak orang hari ini itu beli karena di follow up.
Jarang mereka beli itu karena pertama kali ketemu dengan Anda terus kemudian langsung beli. Itu jarang sekali, ya. Jarang sekali. Tetapi menariknya gara-gara pakai sosial media, pakai Facebook, pakai Instagram, dan pakai iklan itu tadi, dan konten urutan seperti ini, itu yang order itu banyak banget. Dan rata-rata saya nggak kenal mereka, ya. Dari order, kemudian mereka pesan, saya dapat komisi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu screenshot, ya. Screenshot yang pertama kali sekali saya dapat waktu itu, ya. Dan masih sampai hari ini saya bisa terima ini. Itu dulu pertama kali saya dapat, itu kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari salah satu produk affiliate saya. Termasuk juga ketika saya ajarkan ilmu ini kepada misalnya ini adalah salah satu pensiunan perbankan, Ibu Lina Zahir, dia praktek, dia bilang setelah strateginya saya terapkan, saya bisa dapat sekian. Nah, saya nggak bilang bahwa Anda pasti dapat sekian, tidak, ya. Tetapi kalau Anda mempraktekkan, Anda menerapkan, Anda punya potensi untuk dapat yang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau sekarang Anda sudah merasa terbuka pikirannya, Anda merasa dapat solusi, Anda merasa dapat manfaat untuk diri Anda bisa bantu saya dengan tulis di komen bermanfaat, ya. Anda bisa tulis di komen bermanfaat. Nah, bisa juga kalau seumpama Anda dapat gambaran yang menarik tentang poin-poin tertentu, Anda bisa tulis juga bagian apa yang menurut Anda bermanfaat. Nah, itu bakal sangat membantu saya. Ya, saya juga bisa tahu bahwa ternyata Anda suka nih konten ini. Jadi, kalau Anda suka juga, Anda bisa follow dan subscribe, bagikan juga, share juga, karena satu share adalah satu kebaikan. Siapa tahu ada teman-teman Anda di luar sana yang membutuhkan, ya. Itu aja yang saya mau share kepada Anda pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Sukses selalu untuk Anda dari saya, Kristo Teru. Bye-bye.